Bapak Muhammad Yusuf yang bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Pasaman sebagai Pranata Humas. Untuk mengetahui perjalanan karir beliau yang dapat memotivasi para pelajar atau pemuda sekarang, marilah kita berbincang-bincang dengan narasumber pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak. Bisa diceritakan apa sih perjalanan Bapak hingga sampai di titik sekarang ini? Saya sekarang hari ini bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Pasaman dan saat ini menjabat sebagai fungsional Pranata Hubungan Masyarakat atau disingkat dengan Pranata Humas. Nah, jadi kesehariannya adalah mengenai kehumasan dan mengenai perjalanan pekerjaan ataupun karir dari awalnya saya itu sebagai basic pendidikan adalah sarjana hukum. Nah, dari kemudian sarjana hukum itu ada kesempatan untuk menjadi seorang jurnalistik dan saya berkecimpung di sana selama 2 tahun lamanya. Dan dari situ saya belajar dan mendapatkan sebuah ilmu ya mengenai jurnalistik ya, ilmu komunikasi dan bagaimana memberikan pelayanan publikasi kepada masyarakat melalui media. Nah, dari situ pula lah saya ya memiliki basic ilmu sehingga pada saat saya berkecimpung di dunia birokrasi ya, tepatnya di Kementerian Agama dan ditempatkan pada awalnya itu memang tidak langsung menjadi Pranata Humas. Nah, jadi perjalanan karir saya itu begitu panjangnya. Jadi awalnya ketika masuk sebagai ASN di Kementerian Agama Pasaman itu sebagai staf biasa. Dan staf biasa yang hanya menangani masalah pendidikan, ya juga pernah di masalah haji dan umroh. Namun di saat itu pimpinan mempercayakan saya untuk menangani masalah kehumasan karena mereka tahu dan mengenal saya, pengalaman saya sebelumnya dan dicoba untuk diberi kesempatan di menangani masalah kehumasan. Nah, jadi dari situ mulailah ada kesempatan terbuka untuk menjadi seorang tenaga fungsional kehumasan. Nah, pada tahun 2021 tepatnya saya diangkat sebagai Pranata, namanya Pranata Humas ya, ahli muda itu melalui jalur impasing. Nah, dari situlah saya belajar, artinya menjalankan karir sebagai Pranata Humas dan di situ saya menangani persoalan-persoalan kehumasan seperti halnya memberikan pelayanan informasi publik ya, itu baik itu melalui website yang sudah tersedia dan juga dengan media-media eksternal di luar Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Itulah mungkin sekilas masalah perjalanan karir dari saya. Siapa sih sosok yang paling menginspirasi Bapak dalam hidup Bapak? Nah, kalau berbicara masalah tokoh ya yang menjadi inspirasi, yang pertama tentunya Nabi Muhammad SAW ya. Kenapa saya katakan Nabi Muhammad? Karena Nabi itu, Rasulullah kita itu memiliki kesederhanaan, tapi dia bisa menginspirasi semua umat. Nah, tidak hanya umat Islam, tapi juga umat seluruh umat di dunia ini. Nah, yang kedua, orang tua itu menjadi inspirasi kita karena kerja kerasnya, karena keikhlasannya, karena rasa cinta dan kasih sayangnya itu bisa memberikan semangat kita untuk berkarya, untuk berkreasi, untuk mendapatkan inovasi dalam bekerja. Nah, itu. Sekiranya apa sih Pak tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana Bapak mengatasinya? Nah, ini dalam tantangan masalah karir ya. Iya. Nah, kalau berbicara masalah tantangan, pada dasarnya seluruh yang namanya pekerjaan itu kan memiliki tantangan dan itu harus kita lakukan atau kita lewati, namanya challenge. Nah, challenge ini sebenarnya menjadi tangga bagi kita untuk menjadi sukses. Tanpa tantangan rasanya akan mustahil kita akan menjadi sukses. Nah, jadi yang namanya tantangan semua saya anggap itu sebuah besar.
tidak ada yang spesifik itu menjadi tantangan yang menjadi berat untuk melakukan atau meningkatkan karir kita. Tetapi memang ada satu hal yang penting kadang-kadang itu menjadi hambatan kita bersama adalah dukungan. Nah, dukungan itu sebenarnya bisa jadi satu tantangan yang menghambat karir kita. Maka dari itu perlu sebenarnya dukungan, baik itu dari keluarga, ya kalau dia sudah punya istri ataupun punya suami, ada dukungan dari keluarganya, ya kalau jika masih ada orang tua, ada dukungan orang tua, dan juga pimpinan di tempat dia bekerja. Nah, juga perlu dukungan. Nah, dukungan ini sangat diperlukan. Kenapa? Apalagi kalau kita di birokrasi, dukungan pimpinan itu sangat penting karena itu berkaitan dengan perjalanan dari pekerjaan kita sendiri. Apalagi di kehumasan, dia perlu media, dia perlu sarana yang dibutuhkan. Maka itu bagi saya itu menjadi sebuah tantangan. Tapi pada dasarnya semua kita tuh apapun tantangannya itu semua pasti ada, dan itu menjadi sebuah tantangan berat semuanya. Nah, itu. Oh, karena ada tantangan itu Pak, apakah Bapak pernah merasa ingin menyerah gitu Pak? Nah, kalau untuk menyerah tidak ada kata-kata menyerah sebenarnya. Kalau pada prinsip saya, pada diri saya, no way, tidak ada jalan untuk kata-kata menyerah. Nah, yang penting kita tetap semangat, ya, dan kita ada kemauan untuk maju. Nah, itu bisa memotivasi kita tidak pesimis, ya. Kita tetap optimis, hakul yakin. Semua usaha itu pasti akan ada buah yang manis akan kita dapatkan. Ya. Keputusan yang tersulit yang pernah Bapak ambil dalam hidup dan karir itu apa? Keputusan yang sulit itu sebenarnya adalah memberikan satu kebijakan, artinya memberikan satu solusi ataupun memberikan satu terobosan. Itu memang sulit. Kenapa? Terkadang solusi ataupun terobosan yang kita berikan itu ini akan sulit dicerna oleh orang-orang yang awam dalam hal masalah kehumasan, dan terkadang juga dikarenakan ada hambatan finansial. Nah, ini menjadi suatu hal yang bisa jadi berat untuk mengambil suatu keputusan. Prinsipnya hidup atau nilai yang selalu Bapak pegang teguh itu apa sih Pak? Jujur, integritas. Jadi yang namanya Nabi kita Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang mulia, dan salah satu yang ditanamkan, yang diajarkan oleh beliau, kejujuran. Karena kejujuran itu bisa membawa kita menatap masa depan yang lebih baik. Kenapa? Kalau kita jujur, orang akan percaya sama kita. Apa yang Bapak sampaikan atau tinggalkan pesan untuk generasi berikutnya Pak? Untuk generasi muda, Gen Z hari ini, ya, kalian semua itu punya fasilitas yang mewah, punya fasilitas yang lengkap. Sekarang dunia digital. Nah, berbeda di masa kami. Nah, artinya apa? Manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Kini dunianya media sosial. Nah, ibaratkan media sosial itu sebuah gelas, ya. Apa yang kita isi, itulah akan hasilnya. Jadi tergantung apa yang kita isi. Kalau yang kita isi gelas itu baik, maka akan memberikan kebaikan pada orang lain. Tapi kalau gelas itu kita isi dengan hal yang tidak baik, misalnya apa? Minuman yang haram gitu kan. Nah, itu hasilnya tidak akan baik. Jadi pergunakan yang baik. Mau, yakin, dan mau berinovasi, melakukan perubahan. Nah, berani melakukan perubahan itu yang terpenting. Sekarang anak muda sekarang punya kemampuan itu. Nah, karena punya fasilitas untuk itu yang lebih mudah dari masa yang dahulu gitu. Nah, jadi itu harus dilakukan. Oke teman-teman semuanya, kita telah berbincang-bincang dengan narasumber kita, dan kita telah mengetahui tentang perjalanan karir beliau, pengalamannya, serta tantangan yang beliau hadapi selama berkarir. Dari
semua penjelasan yang beliau sampaikan, kita dapat mengutip kalau sikap kejujuran itu harus ditanamkan pada diri kita sendiri, karena sikap kejujuran itu akan membuat diri kita semakin percaya diri. Dan karena sikap kejujuran itu adalah sikap yang ada pada diri Rasulullah SAW yang dapat kita tanamkan, dan itu adalah sikap yang paling Allah sukai. Dan insya Allah jika kita menerapkan sikap kejujuran pada diri kita, maka kesuksesan akan dapat kita raih. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.